Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah sampai pada bulan suci Ramadan 1446 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat podcast Kemangi yang berbahagia, kita kembali lagi bertemu daripada giat podcast Ramadan yang manakala yang giat ini diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang setiap tahunnya ada. Dan kali ini alhamdulillah kami bersama dengan beliau narasumber yang luar biasa ini, yakni Bapak Haji Abdul Aziz SAG MPDI. Beliau adalah Kepala KUA Kecamatan Banyuwangi. Selamat sore Pak Haji. Ya, sehat sore. Pak Haji? Alhamdulillahirabbil alamin. Masih menjalankan ibadah puasa? Alhamdulillah tetap sehat, semangat. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semangat pula bagi sahabat podcast Kemangi Banyuwangi. Kali ini pada kesempatan ini kita mengambil tema perihal urgensi niat dalam puasa Ramadan. Yang manakala pentingnya memang kita melihat ini, niat adalah innal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Akan tetapi bagaimana kita membungkus niat itu sesuai dengan kaidah, diluruskannya bagaimana, dan sebenarnya bagaimana akan disampaikan secara lugas oleh beliau ini. Silakan Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sahabat podcast yang saya hormati, MC yang saya hormati Mbak Hikmah, alhamdulillah puja-puji syukur senantiasa kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sore ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang urgensi niat dalam ibadah, khususnya ibadah puasa. Yang tahun-tahun kemarin bahkan tema yang sebetulnya disajikan oleh Bimas itu adalah hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa. Nah ini sudah berturut-turut saya bahas. Nah kali ini saya membahas tentang urgensi niat dalam ibadah khususnya puasa. Mengapa saya bahas urgensi niat? Karena begitu pentingnya niat dalam ibadah. Sangat penting. Karena sangat penting maka menduduki urutan nomor pertama. Nomor pertama dalam ibadah. Karena apa? Menyangkut masalah sah atau tidak sah. Laras. Menyangkut masalah mardud atau makbul dalam sebuah ibadah. Jadi diterima atau tidak itu tergantung di niatnya tadi. Betul tadi sudah di pembukaan innamal a'malu binniyat. Itu hadis sahih itu Bukhari Muslim. Jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Di sini diawali dengan innama. Innama itu dalam bahasa Arab disebut adatul hasyr. Jadi huruf untuk membatasi sebuah kalimat. Jadi kalau diartikan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya segala aktivitas ibadah, segala amal ibadah itu tergantung niatnya. Di sini menggunakan akmal, bukan amal. Akmal itu jamak dari amalun. Jadi segala aktivitas begitu. Segala aktivitas itu sesungguhnya tergantung kepada niatnya. Aktivitas ibadah apapun, ya sholat,
ya Ibadah-ibadah zakat, urgen, nggih. termasuk puasa. Nggih. Kemudian diteruskan wa inna malikul limri'im manawa, dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung apa yang diniatkan. Maka dari itu, karena begitu pentingnya saya membahas tentang urgensi niat dalam ibadah. Begitu Mbak Hikmah. Oke, terus Pak Haji. Jadi dari mukadimah awal ini sudah mengerti kita giring mengapa membahas judul yang sangat urgensi hal ini. Iya, iya. Kalau begitu apa dan bagaimana niat dan apa fungsi niat tersebut dalam ibadah puasa, bisa dijelaskan Pak Haji? Ya, terima kasih Mbak Hikmah. Jadi tadi bahwa niat itu tergantung kepada setiap perbuatan tergantung. Atau seluruh aktivitas ibadah itu tergantung kepada niatnya. Misalkan niat cari jodoh ya dapat jodoh gitu ya. Iya, bisa masuk ya. Ya. Tergantung yang diniatin. Kalau niatnya untuk Allah ya dapat pahala dari Allah. Termasuk niat ibadah Ramadan, puasa Ramadan ya kita akan mendapatkan pahala puasa Ramadan. Sebelum masuk ke fungsi niat, itu saya ingin membahas tentang apa itu niatnya. Begini, niat itu berasal dari bahasa Arab Mbak Hikmah. Asalnya nawa yanwi, isi masdarnya niyatan. Artinya apa? Artinya itu al-qasdu. Al-qasdu itu artinya tujuan, keinginan, itu qasdu. Atau al-azimatu, bertekad bulat, yaitu niat secara bahasa ya. Kemudian niat secara istilah itu disampaikan oleh Imam Nawawi bahwa niat itu adalah al-qasdu ila syai' wal azimatu ala fi'lih. Itu niat. Artinya bersengaja mengerjakan sesuatu atau bertekad bulat mengerjakan sesuatu. Makanya kalau kita puasa kan bertekad bulat. Bertekad bulat. Atau kalau mau sholat ya bertekad bulat untuk sholat. Itu secara istilah begitu. Kemudian niat secara istilah syar'i atau syara atau hukum itu adalah ikhlasul amal lillahi ta'ala wahdah. Saya ulang, ikhlasul amal lillahi ta'ala wahdah. Artinya mengikhlaskan perbuatan, mengikhlaskan amal hanya untuk Allah. Ingat, hanya untuk Allah. Lillahi ta'ala wahdah. Jadi jangan untuk yang lain. Kalau untuk yang lain ya nggak dapat pahala. Jadi mengikhlaskan amal ibadah untuk Allah semata. Karena ada ayat Al-Quran mengatakan, atau Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Artinya, dan tidak diperintahkan mereka kecuali mereka itu menyembah Allah mukhlishina lahuddin, ikhlas untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, maka dari itu di sini kemudian muncul bagaimana fungsi niat itu. Fungsi niat sebagaimana yang dijelaskan itu, pertama adalah membedakan antara ibadah dengan ibadah yang lain. Contohnya gini, Mbak Hikmah, misalkan sholat duhur, niatnya sholat duhur. Apakah sholat asar? Ya tidak. Apakah sholat nadar? Tidak. Apakah sholat sunnah? Tidak. Walaupun aktivitasnya atau pembacaan-bacaan di dalamnya itu sama, kan sama itu. Yang membedakan adalah
niatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi niat membedakan ibadah dengan kebiasaan. Jadi misalnya Mbak Hikmah mulai fajar, imsak tidak makan ya, tidak makan sampai nanti maghrib tidak makan, tapi tidak diniati dengan lillahi ta'ala, tidak diniati dengan puasa apa begitu. Karena apa? Tujuannya Mbak Hikmah itu untuk diet misalnya. Bisa Pak Haji ya. Diet ya. Kebanyakan banyak orang puasa untuk diet kan. Iya. Masya Allah. Untuk supaya ramping gitu ya. bisa juga terus gitu. Iya. Nah, maka dari itu apakah disebut puasa? Iya puasa, tapi tidak puasa ibadah. Hanya untuk diet semata. Oh gitu. Tetapi kalau diniati nawaitu shauma ghadin liyaumil isnaini misalnya. Saya niat puasa besok untuk hari Senin ya lillahi ta'ala. Maka niat di sini berpahala. Karena apa? Diniati puasa Senin. Termasuk puasa Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani. Mendapatkan pahala puasa Ramadan. Banyak sekali. Termasuk begini, misalkan olahraga yang olahraganya misalnya sama dengan sholat. Iya, gerakannya itu sama dengan sholatnya. Tapi hanya sebuah gerakan senam, ya hanya mendapatkan gerakan-gerakan senam saja. Tapi tidak, cara urgensinya belum dapat ya. Iya. Tidak dapat. Tapi kalau usolli fardul maghribi baru lillahi ta'ala. Jangan lupa ikhlasul amal lillah. Jadi baru mendapatkan pahala ibadah. Itulah yang fungsi, termasuk fungsi niat membedakan antara ibadah dengan kebiasaan atau tradisi ya. Kemudian ada lagi membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Jadi tujuannya, jadi membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Apakah beribadah karena mengharapkan ridho Allah ataukah yang lain begitu? Seperti tadi, sukses kalau dietnya sukses gitu. Termasuk itu, termasuk gini misalkan ya. Wah ini calon menantu ini ya, di hadapan mertuanya ya. Sholatnya dihusuk-husukkan kan begitu ya. Dipoles begitu, dibungkus ya. Ini niat karena apa begini nih? Kan pamer. Ada pamer. Nah, karena pamer ya tidak mendapatkan apa-apa. Tujuannya apa? Tujuannya tadi itu supaya dilihat orang. Ya. Nah, itulah yang membedakan antara lillahi ta'ala dengan tujuan sebuah perbuatan niat. Itulah Mbak Hikmah. Benar Pak Haji. Berarti titik poinnya yang paling krusial adalah ada titik dalamnya lillahi ta'ala. Betul ini ya. Dan ini Pak Haji ngapunten, ketika sudah jenengan jabarkan perihal fungsi dan niat itu, ada di kalangan atau memang kebanyakan di masyarakat sekarang, khususnya di bulan suci Ramadan, berniat di awal puasa cukup. Nah, dijamak gitu Pak Haji, dijamak. Nah, padahal paling penting kalau bisa berniat setiap harinya. Yang manakala diucapkan, dilafalkan yang biasanya setelah sholat taraweh. Itu bagaimana Pak Haji? Dan yang kedua, dari hal itu membedakan itu, apakah cukup dilafalkan dengan suara, walaupun tidak begitu keras, tapi dengan suara sebagai pembuktian jati kita, penegasan itu untuk berniat, atau cukup dalam hati? Nah, mohon dijelaskan itu Pak Haji, karena banyak kalangan yang begitu, ketika pertanyaan bergulir terus menerus lah. Ini bagaimana untuk tepatnya? Ini pertanyaannya luar biasa ini, dalam ini. Jadi gini, menurut Imam Nawawi, niat itu tempatnya itu di dalam hati, bukan di lisan.
Jadi sesuai dengan definisi niat yang disampaikan oleh Imam Nawawi, itu adalah an-niyatu fi jami'il ibadat mu'tabaratun fil qalbi. Jadi sunya niat itu di seluruh ibadah apapun, ya sholat, ya puasa, ya zakat, dan ibadah-ibadah ghairu mahdhah yang lain, itu niatnya itu tempatnya di hati. Di hati. Jadi mu'tabaratun bil qalbi, diungkapkan itu dalam hati. Adapun kemudian diteruskan oleh Imam Nawawi, wala yakfi fiha nutqul lisan ma'a ghaflatil qalbi. Jadi tidak cukup diucapkan dengan lisan sementara hatinya ghaflah, lalai. Atau bisa kemana-mana, Pak Haji? Iya. Ya itu maka bisa. dari itu fungsi niat dalam hati kemudian diungkapkan dengan lisan itu ya perlu. Jadi hati itu katakan dituntun itu ya, dituntun oleh lisan. Maka dari itu Imam Syafi'i itu menyunahkan hukumnya sunnah talaffuz, melafalkan niat itu dengan lisan. Jadi talafut itu mengungkapkan dengan lisan. Misalkan nawaitu kan dengan lisan. Lah hati dimantapkan oleh lisan. Maka dari itu Imam Syafi'i itu menyunahkan niat itu di samping hati juga dengan lisan. Berbeda juga dengan Imam Maliki. Kalau Imam Maliki itu hukumnya adalah khilaful aula. Dalam ilmu fikih dikatakan khilaful aula. Khilaful aula itu artinya dengan hati cukup gitu. Lebih baik, lebih utama. Begitu. Itu Imam Maliki. Iya. Jadi niat dengan hati itu sudah cukup. Jadi kalau mau sholat menengah ya. Karena sudah niat di sini. Moro-moro Allahu Akbar. Itu kalau Imam Maliki. Lah, karena kita itu di Indonesia mayoritas adalah madhab Syafi'i dan Syafi'iyah. Ya mayoritas kan. Maka di mana-mana, di masjid-masjid di kampung dan beberapa perkotaan itu biasanya kalau niat puasa tadi itu pertanyaannya apakah ditalafutkan atau hati. Nah, itu kebanyakan dengan lisan, kan gitu ya. Nah, di masjid-masjid di kampung sebagai mempertegas itu, Pak Haji. Jadi untuk mempertegas nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhis sanati. Jadi ditalafutkan. Cuman saya menganjurkan setiap masjid itu walaupun ada yang menuntun niat berjamaah, niat berjamaah kan setelah sholat tarawih tadi itu Nah, ini nggak apa-apa saya dituntun bersama-sama, tapi sebetulnya niat itu adalah setiap pribadi. Jadi itu dalam rangka untuk ayo kita jangan sampai lupa gitu kan, niat bareng-bareng gitu. Sebetulnya niat bareng-bareng itu adalah memudahkan, tapi sebetulnya adalah niatnya itu setiap pribadi. Itu jadi secara personal, penguatan penegasan secara personal akan, tapi tidak untuk kemungkinan ikut serta di dalam berjamaah yang dituntut itu. Jadi sebetulnya nggak ada syariat niat berjamaah itu itu. Jadi niat itu adalah sendiri. Itu Mbak Hikmah tentang niat apakah ditalafutkan atau tidak tadi itu ya. Dan kemudian apalagi tadi? Ini Haji, dengan yang jamaah ini dari runtutan Ramadan, niatnya puasa 1 bulan penuh cukup berniat ketika awal itu yang diyakini. Kenapa? Khawatir lupa. Ya namanya manusia khawatir lupa. Jadi cukup saya kayak kemarin atau saya nggak sempat berniat, tapi sudah niat cukup dari awal kemarin. Tapi tidak untuk kemungkinan tidak sengaja begitu Pak Haji. Kebanyakan begitu Pak Haji. Itu ada 2 pendapat juga ya. Pertama pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu madhabnya diikuti oleh mayoritas masyarakat Indonesia ya.
itu memakai dasar malam yubayyitis siyam qabla fajr fala siyamalah. Itu dasarnya Imam Syafi'i. Barang siapa yang tidak menetapkan niat pada malam hari sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Sehingga Imam Syafi'i menetapkan dengan dasar hadis ini, niat itu harus tiap malam. Dari sini nih. Nah, kemudian Imam Maliki tidak seperti itu. Imam Maliki cukup niat itu pada awal Ramadan, awal puasa. Juga malam juga ya. Kalau malamnya itu sama, qabla fajrin sampai kepada qabla fajrin ya, niat itu ya. Nah itu sama malamnya sampai sebelum fajar. Cuman Imam Maliki itu mengatakan bahwa cukup di awal. Ini. Kemudian malam-malam yang lain tidak perlu. Tetapi kalau Imam Syafi'i ya, dengan dasar malam yubayyitis siyam qabla fajr fala siyamalah, itu harus tiap malam. Lah bagaimana sebaiknya ya? Sebaiknya saya salut dengan pondok pesantren Lirboyo Kediri ya. Di situ ada buku atau kitab namanya apa saya lupa itu ya. Jadi situ disebutkan memadukan antara Imam Syafi'i dengan Imam Maliki, memadukan itu, mengkolaborasikan untuk hal itu, kolaborasi ya. Itu ya Pak Haji. Kolaborasi supaya apa? Barangkali dikhawatirkan malam-malam itu lupa. Itu dia. Malam berikutnya kadang-kadang lupa tidak niat. Maka kolaborasi antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki, sehingga di Indonesia kebanyakan di awal juga mengikuti Imam Maliki, berikut-berikutnya mengikuti Imam Syafi'i. Contoh di awal Ramadan, nawaitu sauma jami'i syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada lagi yang menambah taklidan li Imam Malik begitu. Jadi saya niat puasa seluruh bulan ini, dalam satu bulan ini, tahun ini karena Allah Ta'ala. Tetapi juga gitu, nanti malam berikutnya tetap niat memakai Imam Syafi'i. Masya Allah. Gitu, hikmah ya. Jadi kolaborasi luar biasa. Sungguhnya sangat luas banget sebetulnya kalau kita memaknai dan tahu betul ilmu dari perihal niat ini. Ada lagi begini, ada sebuah kaidah mengatakan ta'addudun niyat bi ta'addudil ayyam. Itu pedomannya Imam Syafi'i. Ta'addudun niyat, jumlahnya niat bi ta'addudil ayyam, sejumlah hari. Jadi maksudnya ya setiap hari kita niat, sejumlah hari ya kita niat begitu. Maka untuk Imam Syafi'i itu tiap malam. Demikian baik. Masya Allah, sangat lugas sebetulnya, banyak sekali yang harus kita kupas Pak Haji. Dan ini lagi Pak Haji, dari yang sudah jenengan jabarkan runtut pelan satu ini, ada puasa kita biar sahnya tadi tergantung niat kita yang sudah jenengan upayakan memberi penjabaran yang sangat lugas ini. Ada dari bahasa itu Pak Haji, bagaimana niat itu benar pengucapannya. Tadi ngapunten jenengan jelaskan Ramadhani. Nah ini mohon diingatkan Pak Haji. Ya ini apa fenomena yang terjadi di masyarakat kita ya. Ada yang membaca nawaitu saumagotin an adai fardi syahri Ramadhani. Ada yang baca Ramadhana. Begitu ya. Lillahi ta'ala. Ini begini, mana yang betul ya? Mana yang betul? Nah, ini saya menjawab yang lazim. Yang lazim itu yang betul itu adalah dibaca Ramadhani. Ramadhani bukan Ramadhana. Asal jelaskan begini. Kalau ada orang mengatakan Ramadhana, maka seharusnya hadhihi sanata. Begitu. Nah, kedudukan Ramadhana di sini sebagai isim ghairu munsharif.
Jadi isim ghair munsharif. Tapi menurut Imam Malik ya, yang mengarang kitab Alfiyah itu, kalau itu diidopahkan kepada kalimat setelahnya, itu lazimnya itu walaupun isim ghair munsharif menjadi isim mu'rab. Isim mu'rab. Jadi kata benda yang bisa berubah. Tadinya itu dibaca Ramadhana, lah kemudian dalam konteks diidopahkan kepada hadis sanati, maka Ramadan itu tidak lagi menjadi isim ghair munsharif, tapi menjadi isim mu'rab. Sehingga nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadihis sanati lillahi ta'ala. Jadi lazimnya dari isim ghair munsharif menjadi isim mu'rab. Menurut kaidah nahwu ya yang betul adalah ramadhani. Itu. Terus apakah ini mempengaruhi keabsahan niat? Tidak ya. Jadi kalau pertanyaan seperti tadi, apakah mempengaruhi keabsahan niat? Tidak. Jadi hanya salah ucap aja. Jadi dikatakan salah ucap. Toh juga punya dasar ya. Dasarnya adalah ini kan isim ghair munsharif ini. Ya ini kata benda yang tidak menerima harokat jar gitu. Kalau dalam nahwu ya, itu ada yang mengatakan cuman kalau dibaca Ramadhana ya hadis sanati itu dijadikan sama dengan yang Ramadhana hadis sanata. Itu hadis sanata. Ya hadis sanata. Ramadan akhirnya Ramadhana ya. Akhirnya Ramadhana. Tapi tadi itu yang lazim adalah Ramadhani hadis sanati. Kenapa? Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa kita membaca Ramadhani itu menjadi isim mu'rab kemudian diidhofahkan kepada hadis sanati itu dalam rangka lita'yin. Lita'yin atau itu apa? Lita'yin itu adalah menentukan bahwa kita itu berpuasa di tahun ini. Iya. Di tahun ini bukan tahun yang akan datang, tahun sebelumnya. Karena Ramadan kan banyak. Iya. Ya kan? Ramadan kan banyak. Mana yang kita puasai? Ya Ramadan tahun ini. Makanya pengarang kitab Fathul Mu'in itu menganjurkan supaya dibaca hadis sanati Ramadhani hadis sanati dalam rangka lita'yin itu. Begitu Mbak Hikmah. Masya Allah banyak sekali yang harus dikupas Mbak Haji sebetulnya Pak Haji, cuma karena kita terbatas waktu Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang lagi kita banyak sekali harus belajar dan ini benar bagaimana betul tidaknya pada posisi niat. Ya mungkin sebelum ditutup pada sesi saat ini, monggo Pak Haji apa yang perlu disampaikan kepada pemirsa podcast Kemangi? Jadi sebagai acuan penegasan untuk selanjutnya kehati-hatian dan juga bisa bersama dengan adanya hal ini bisa mendapatkan wacana hasanah keilmuan yang baru, pencerahan yang baru yang sekiranya tepat pada niatnya sesuai dengan kaidah dan syariat tentunya. Ya, terima kasih. Terakhir kesimpulan dari saya bahwa niat itu adalah sangat penting dalam seluruh ibadah. Menentukan mardud atau makbul, diterima atau ditolak, sah atau tidak, itu tergantung niat. Yang kedua, niat itu tempatnya di hati. Tetapi hati itu dituntun oleh lisan. Kemudian dalam konteks puasa Ramadan itu kita kolaborasi antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Jadi hari pertama kita niat itu seluruh hari jami'i syahri Ramadan. Tetapi untuk hari-hari berikutnya kita tetap niat ta'addudun niyat bi ta'addudil ayyam. Jadi tiap malam kita niat. Dan kemudian mana yang lazim dibaca Ramadhani atau Ramadhana? Yang lazim adalah kita membaca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadihis sanati lillahi ta'ala. Kemudian menurut kitab Fathul Mu'in
sunnah ditambahi imanan wahtisaban. Oh, gitu. Jadi kalau digabung, nawaitu saumawadin an adai fardi syahri ramadhani imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Saya kira itu mudah-mudahan hanya beberapa menit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya, bagi sahabat podcast seluruhnya, bermanfaat dunia dan akhirat. Amin, amin. Demikian Mbak Hikmah. Okay. Terima kasih Pak Haji, jazakumullah khairan katsir. Amin. Masya Allah, luar biasa ilmu pada hari ini, sore ini. Mudah-mudahan para sahabat podcast yang Kemangi, seluruh Banyuwangi dan sekitarnya ini bisa merasakan dari aura semangat spirit kita dalam Ramadan Karim ini, tambah pembenahan semua dari hal-hal yang sekiranya membawa diri kita pada kesempurnaan dalam ibadah. Terutama garis bawahi adalah innal a'malu bin niyat. Ya, Masya Allah. Terima kasih Pak Aziz. Dan mudah-mudahan manfaat barokah ini. Dan kita akan ketemu pada sesi yang lainnya tentunya dengan tema-tema yang sangat urgensi. Iya, siap. Jadi Ramadan kali ini ataupun Ramadan sebelumnya dan akan datang, tambah aura kita, tambah semangat kita untuk beribadah, menyempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Terima kasih untuk sahabat podcast. Tidak terasa ya. Iya, benar Pak Haji ya. Masya Allah, ketemu lagi di mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, barakah sehingga sempurna ibadah kita di bulan suci Ramadan. Terima kasih Pak Haji atas kehadirannya. Terima kasih juga dari kami semua. Mohon maaf apabila ada kehilafan. Tidak ada yang sengaja atau apapun, semata-mata karena ini ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesempurnaan adalah milik Allah, jika ada kekurangannya milik kami pribadi sebagai manusia biasa. Hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.